Tuhan yang setia. Janjimu tidak berubah. Engkau yang janji menyertai kami, menopang kami, memegang tangan kami, dan itu sudah terbukti sampai kepada saat ini. Karena itu kami mengucap syukur, kami punya pengharapan yang pasti, kesetiaan Yesus, sahabat kami semuanya. Berfirmanlah pagi ini, kami siap untuk diberkati di dalam nama Yesus. Mari saudaraku yang siap diberkati firman bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabar Jakarta? Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading. Semua sehat? Semua diberkati? Wow, berikan senyuman satu dengan yang lain. Bukti kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Salam dari keluarga saya, dari suami saya kemarin sore. Titip salam buat Bapak Pendeta Yahya dan Ibu Gembala Sidang. Kami berdoa, mendoakan terus buat Bapak Ibu Gembala, dan juga buat semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, buat bapak-bapak semua penatua, yakin gereja ini luar biasa. Cukup lama tidak ketemu, okay? Tapi masing-masing dengan kesetiaan Tuhan yang tidak berubah. Putri saya sudah tahun kedua dia ada di Melbourne, di Australia. Dia sedang belajar di sana. Seperti yang dia nangkep, apa yang sejak kecil umur 6 tahun berdoa, dia katakan kepada kami, kerinduannya disampaikan kepada Bapak di surga. Kalau nanti dia lepas SMA, pengennya kuliah keluar. Dan hanya oleh anugerah dan pertolongan Tuhan, sekarang tahun kedua buat dia untuk belajar. Dan dia sedang siap untuk leadership psikologi, untuk menekuni tentang hal ini. Puji Tuhan. Nanti saya akan sampaikan juga salam dari anak-anak kami yang lain. Tolong ditampilkan. Ini salam karena saya tahu pagi tadi mereka sudah bangun pagi-pagi, dan mereka tahu maminya hari ini ada di gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading dan juga gereja cabangnya. Jadi mereka mendoakan, dan kemarin sore waktu saya sebelum berangkat dari rumah, anak-anak saya, anak-anak asuh kami, katakan salam, shalom buat semua jemaat yang ada di sini, ya. Apakah Bapak Ibu terima shalom mereka? Mereka anak-anak dengan latar belakang, mari tolong ditampilkan. Ada anak-anak latar belakang memang benar-benar anak yatim piatu, ya. Ini yang paling kecil-kecil, yang paling kecil sekarang umur 4 tahun. Tuhan percayakan buat kami Indonesia Mini. Dari Sabang, Singkil, Aceh sampai Papua ada. Makanya bisa lihat ada yang warna rambutnya dan kulitnya beda karena dia berasal dari Papua. Yang tengah dari Ambon, ya. Lalu kemudian yang di belakangnya itu dari Dayak, Kalimantan Barat, ya. Ini yang paling kecil-kecil. Beberapa yang TK, SD, kelas 2-3. Next, berikutnya bisa tampilkan. Nah, ini keluarga besar saya, Bapak Ibu Saudara, di rumah kami, dan suami saya dan keluarga saya yang lain. Ada 28 anak yang Tuhan percayakan buat kami. Tapi 6 bulan Juli lalu ada 6 anak yang kami utus mereka karena sudah selesai dengan pendidikannya S1, dan juga ada yang hanya lulus SMA, SMK karena kemampuan dari studinya. Dan mereka sudah tidak bersama kami titipkan untuk bekerja dan lain sebagainya. Sekarang tinggal 22 anak bersama dengan kami. Next, berikutnya. Ini liburan terakhir bulan Juni yang lalu, kami bersama-sama anak-anak bawa liburan dan mereka mau ke pantai. Next, ya, ini main ke pantai. Bahkan Tuhan percayakan kami bukan hanya anak yatim piatu, bukan hanya salah satu dari anak yatim atau anak piatu, bahkan juga ada anak-anak yang sebenarnya punya orang tua, ya. Tapi karena keegoisan kedua orang tua mereka masing-masing menyebabkan mereka tidak bersama-sama. Korban perceraian juga ada bersama dengan kami. Bahkan Tuhan percayakan juga oma-oma, karena itu kami juga punya panti bahagia, ya.
Anak-anak ini Bapak Ibu tidak akan ketemu di depan rumah kami, Pelang Panti Asuhan, karena kami seperti yang kami nangkap, ya, Tuhan tidak taruh kami untuk menjatuhkan mental mereka terlebih dahulu. Makanya namanya mereka juga anak raja. Karena bagi kami sesuai firman Tuhan, mereka berhak kok untuk menjadi anak raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan. Ya, puji Tuhan. Silakan next. Di liburan yang terakhir, kemudian next berikutnya. Ini waktu teman-teman dari New Zealand, anak saya bawa teman-temannya, karena anak saya juga bergiat di Planet Shaker di Melbourne, dan dia bawa teman-temannya untuk mengunjungi kami, dan teman-temannya datang dari New Zealand untuk lihat kehidupan anak-anak kami. Ya, next, ini yang terakhir. Nah, ini anak-anak Papua. Oke, kakak-kakaknya yang besar-besar. Berikutnya antar adik-adiknya kalau pagi ke sekolah. Di keluarga kami ajarkan adik-adik menghormati kakak-kakak, kakak-kakak menyayangi adik-adik. Ya, itu warnanya. Walaupun mereka dari etnis yang berlatar belakang berbeda-beda. Terakhir mungkin ya, kadang Pak Joko dan saya seperti ini. Adik mereka yang kecil-kecil main di Selasa, karena mereka juga seperti putra-putri Bapak Ibu normal. Mereka juga punya keinginan untuk mendapatkan kasih sayang, bermain dan lain sebagainya. Ya, dan mereka pagi hari ini sekali lagi titip salam buat Om dan Tante. Mereka tanya, Om Yahya itu seperti apa? Tante Indah itu seperti apa? Lalu saya sebenarnya buka foto-foto file yang lama dan berkata, ini Om Yahya dan ini Tante. Dan mereka bilang, salam buat jemaatnya juga, buat Om dan Tante semuanya. Tuhan memberkati, shalom dari anak-anak raja buat Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita akan dengar firman Tuhan. Saudara tahukah, Yohanes pasal 15 berkata seperti ini, ayat yang ke-15. Saya akan baca lebih dahulu. Yohanes pasal 15 atau ayat yang ke-14 dan ayat 15 terlebih dahulu, baru kita mau naik ke atas nanti. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kita ngerti ini? Yesus sendiri berkata, kalau kamu hamba, ada jenjang yang memisahkan antara kamu dengan aku, kata Yesus. Aku tidak mungkin bicara detail apa yang aku tangkap, apa yang aku dengar dari Bapa kalau kamu hamba. Tidak mungkin aku ceritakan kepada seorang pembantu di rumah apa yang terjadi dalam kehidupan, keputusan-keputusan yang Tuhan rundingkan. Lalu Yesus berkata, kamu bukan hamba, kamu itu sahabatku. Dan apa yang aku dengar dari Bapa, itu yang akan aku ceritakan kepada kamu. Katakan amin, saudara. Ada sahabat Yesus? Ada sahabat Yesus? Pagi ini hambanya Ibu Pendeta Moeliana disuruh sampaikan tentang hal ini. Apa yang Yesus 2000 tahun lebih yang lalu dengar dari Bapa tentang peristiwa-peristiwa menjelang kedatangannya kali kedua, dia mau kita semuanya, jemaat GIA Kega pagi hari ini mendengar itu langsung. Dia akan buka benar-benar supaya kita ngerti. Kalau hamba tidak ngerti apa-apa, hanya sebagian kecil, hanya kulitnya saja. Tapi karena kita sahabat Allah, kita sahabat Yesus, seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini dikasih oleh Yesus dan jadi sahabat Yesus. Saya dan Bapak Ibu Saudara, Yesus mau cerita kepada Anda, membukakan apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya Dia yang kedua. Saya tanya dulu, hari ini tanggal berapa? Nah, bulan Desember. Pemimpin pujian kita, Ibu Maria sudah sampaikan beberapa hal tadi. Saudaraku, itu at least berarti
25 hari lagi loh kita selesaikan tahun 2015. Tadi malam waktu saya dijemput Bapak Ibu Hidayat, lalu Pak Yusa dan Ibu di airport, lalu kami sedikit sharing, nggak terasa ya. Waktu saya masuk rumah beliau berkata sudah sangat lama saya tidak masuk rumah beliau. Waktu kemudian coba flashback lihat apa yang terjadi, waktu berjalan begitu cepat. Benar, waktu berjalan begitu cepat. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara di sini merasakan atau tidak, tapi saya merasakan itu. Baru seolah beberapa hari lalu, 2-3 hari lalu, hari Minggu. Tadi ini sudah hari Minggu lagi. Setelah biasanya menginjak Rebo, itu langsung set, atau weekend lagi. Cepat banget waktu itu. Dan oleh kesetiaan Tuhan yang menjaga kita, tinggal 25 hari loh kita akan selesaikan tahun 2015. Yesus berbicara mengenai waktu ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan waktu-waktu yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu? Rasul Paulus menyampaikan kepada kita, Efesus pasal yang kelima ayat 16 dan 17. Sahabat-sahabat Yesus diberitahukan tentang hal ini. Efesus pasal 5 ayat 16-17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu makin jahat. Saya siapkan sebuah video, klip video. Saya dapat ini tanggal 27 Juli 2015, 5 bulan yang lalu. Saya dapat dari berita ini lewat email dari salah satu hamba Tuhan di Philadelphia, di Amerika Serikat. Dia anak rohani kami, dan dia tahu kenapa dia ingat saya, karena ada satu kejadian yang terjadi 3 tahun lebih yang lalu, 3 tahunan lebih. Saya diundang oleh gereja-gereja Tuhan di Philadelphia dan gereja-gereja Indonesia bersama gereja-gereja bule. Mereka mau dengar tentang materi wanita spesial. Dan kemudian saya diundang untuk menyampaikan. Lalu kemudian bersamaan dengan itu juga seminar tentang keluarga. Dan saya diminta juga untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan kali pertama saya masuk Amerika, tapi tidak tahu bagaimana staf di kantor gereja mengatur saya masuk Amerika kali ini. Biasanya masuknya lewat California, LA. Tapi tidak tahu bagaimana diatur saya masuknya Amerika waktu itu lewat Detroit, salah satu negara bagian. Bapak Ibu kalau mengikuti berita, baru beberapa bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu, ada satu peristiwa berdarah di Detroit karena ada seseorang yang tembak banyak orang. Ini kejadiannya 3 tahun lebih yang lalu. Tidak tahu bagaimana ketika saya di imigrasi, saya motor paspor saya, visa saya masih berlaku dan lain sebagainya. Saya hanya ditanya beberapa sama petugasnya, lalu tidak tahu. Nah, dia panggil temannya, lalu ada 2 petugas imigrasi temui saya, dan kemudian saya diminta ke satu ruangan. Rupanya saya diinterogasi, ditanya macam-macam. Ngapain ke Amerika? Ditanya detail sampai saya harus ngawali pesawat saya membawa saya dari Detroit, karena saya transit Detroit ke Philadelphia. Saya harus ketinggalan pesawat 1 jam 10 menit kurang lebih. Wah, ditanyanya macam-macam. Lalu kemudian setelah itu nggak tahu bagaimana kepala imigrasinya temui saya, duduk di depan saya, dan dia bersenyum-senyum dan berkata, "Yo pastor, ya sudah dari tadi anak buahmu tanya saya ini pendeta."
Saya bilang, I'm so sorry pastor, ada kesalahan dengan anak buah saya. Kesalahan bagaimana? Apa yang salah dengan saya? Lalu dia bilang, saya punya paspor, saya punya visa, saya tahu hanya seminggu saya di Amerika, saya harus balik, tiket saya juga ada, saya punya keluarga, saya menggembalakan, mendampingi suami menggembalakan jemaat, saya mengajar. Lalu kemudian di rumah saya ada anak-anak orphan, ada anak-anak yang membutuhkan. Pasti saya tidak akan tinggal di Amerika. Apa yang salah? Lalu dia hanya ngomong begini, kesalahannya begini pastor. Oke, kami sedang cari DPO seorang wanita Meksiko. Wajahnya kayak orang itu, katanya gitu. Waduh, saya rada senewan Bapak Ibu. Saya bilang ini Cina. Oke, terus saya pakai baju batik lagi. Waktu itu setiap saya keluar saya pakai baju batik karena saya tahu, saya bilang Meksiko nggak ada batik, yang ada batik itu Indonesia, gitu ya. Jengkel banget gitu karena saya tahu gini Bapak Ibu. Begitu saya sampai di Philadelphia, waktu saya hanya 6 jam untuk saya rest, istirahat. Karena setelah itu langsung, oke. Makanya waktu saya harus diinterogasi macam-macam, at least waktu saya tinggal 3 jam, oke. Sampai saya sedikit marah dan berkata, saya bisa sue kamu loh kalau dengan apa yang terjadi ini membuat saya tidak nyaman. Dan sebagainya, saya tahu kau tidak lakukan paspor karena kau seorang pendeta, dan saya bilang oke, tapi tolong atur. Dan bentuk konsekuensinya mereka berkata oke, kami yang atur semuanya. Segala yang tidak enak Bapak Ibu belajar untuk menangkap. Awalnya saya jujur, mungkin respon saya agak salah, sedikit jengkel, oke? Tapi kemudian Roh Kudus ingatkan saya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, saya nggak ngerti, saya jujur, saya sedikit jengkel, ya. Tapi kemudian sambil nunggu pesawat berikutnya mereka atur, saya didampingi 2 petugas imigrasi yang berkata, Pastor, you minta apa saja, mau minum, mau apa, tolong beritahu buat kami. Saya siap, itu tidak biasa buat orang Amerika. Tapi dia lakukan itu buat saya, dan saya ditaruh di ruang VIP di Bandara Detroit. Wow, saya bilang, oh ini toh maksudnya untuk supaya nyaman duduk di ruang VIP mereka. Tapi bukan itu Bapak Ibu. Saya di ruang, duduk di sofa enak, lampunya semuanya oke, aman, nyaman. Saya buka laptop saya, dan saya tahu saya mau belajar. Karena waktu saya tinggal sedikit. Tapi ini yang saya alami, diizinkan ngalami 3 tahun lebih yang lalu di Bandara Detroit. Lagi duduk, buka laptop mau belajar, tiba-tiba saya gini, apa yang aneh ya di ruangan ini? Saya lihat lampu menyala dengan baik, semua oke. Saya lihat 2 orang imigrasi itu petugasnya ada duduk di situ. Tapi yang saya rasakan begini, ada kekelaman, ada situasi yang pekat. Saya bilang, ada apa ini? Saya kalau ingat itu bulu kuduk saya berdiri karena saya tahu itu bukan sesuatu yang nyaman. Pressure, tekanan yang begitu pekat. Lalu saya tanya Roh Kudus, ada apa? Lalu saya hanya ingat dia berbicara dengan jelas, pray for Detroit, pray for Detroit now. Roh Kudus saya taruh kuat di hati saya, berdoa buat Detroit, berdoa buat Detroit. Saya bilang, ada apa dengan Detroit? Ada apa dengan Detroit? Saya nggak kenal orang-orang di Detroit. Saya hanya transit. Tapi Roh Kudus taruh berdoa buat Detroit sekarang. Saya hanya hambanya Tuhan. Saya belajar taat dari hal yang detil-detil, belajar memperkenan Dia. Saya tutup laptop saya nggak peduli dengan 2 orang dari imigrasi. Saya berdiri dan saya nggak ngerti mesti berdoa apa. Tapi bukankah Alkitab berkata, kalau kamu nggak ngerti mesti berdoa apa, Roh Kudus siap untuk berdoa buat kamu.
Makanya yang saya lakukan hanya satu. Berdoa bahasa roh, berdoa bahasa roh, berdoa bahasa roh, dan berdoa ke Detroit. Tuhan tolong Detroit. Sampai kemudian saya dipanggil, pastor siap boarding. Makanya ketika saya dijemput di Philadelphia oleh hamba Tuhan ini dari gereja di Philadelphia, saya ngomong ini ada kejadian sesuatu loh di Detroit. Bahkan seminggu sebelum saya balik, hari Minggu, sehari Sabtu ketemu dengan mereka, Jumat terakhir ketemu dengan semua peserta hamba-hamba Tuhan yang ada di situ. Saya bilang, saya hari Senin akan balik ke Indonesia. Tapi saya berdoa, saya mohon kepada kalian yang tinggal di Amerika, mari berdoa buat Detroit. Saya nggak ngerti apa yang terjadi dengan Detroit, tapi Tuhan suruh berdoa buat Detroit. Saya titip buat kalian yang tinggal di Amerika, berdoa buat Detroit. Makanya hamba Tuhan ini, apa yang terjadi 26 Juli 2015, dia ingat saya. Oh ini toh maksudnya berdoa buat Detroit. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading ini, ada nanti juga bisa cek, karena itu bisa dicari di YouTube. Anda bisa cari tahu, ada kejadian yang membuat kemudian kita ngerti sekarang. Saya ngerti sekarang apa yang Tuhan ngomong, berdoa buat Detroit. 26 Juli 2015 ada sebuah tempat ibadah diresmikan di Detroit. Sejak pagi 1000-an orang lebih antri. Mereka diumumkan tidak boleh bawa kamera, tidak boleh bawa handphone. Taat itu menurut Tuhan. Dari pagi antri. Hari itu kota Detroit ada sebuah tempat ibadah, tapi bukan ibadah seperti tempat kita ini, di mana Yesus Kristus Tuhan ditinggikan. Hari itu Detroit meresmikan, sebagian besar pengikut gereja setan meresmikan The Temple of Satanic, tempat ibadah yang didedikasikan untuk iblis. Nanti kita akan lihat supaya Bapak Ibu ngerti. Saudara, 27 perbedaan waktu antara Amerika dengan kita di sini. Tanggal yang sama, 26 Juli 2015, satu di benua Amerika, satu di benua Asia. Anak-anak rohani saya, guide-guide yang ada di Yerusalem yang sudah menganggap saya maminya, beberapa waktu datang ke Indonesia, main ke rumah di Salatiga, bahkan pernah di Semarang. Dia ada WhatsApp buat saya, ada BB, dan katakan, mami cek hari ini Sabat 26 Juli 2015. Saya yakin tidak ada janjian antara Yerusalem dengan Detroit. Saya tidak ngerti kenapa kok pas tanggal sama 26 Juli. Hanya selisih jam antara benua Amerika dengan benua Asia. Anak-anak rohani saya yang ada di Yerusalem berkata, hari ini The Temple Institute yang didirikan belasan tahun yang lalu oleh rabi-rabi ortodok Yahudi. Tempatnya, lokasinya nggak jauh dari tembok ratapan. Rabbi Chen itu direktur dari The Temple Institute. Saya kenal beliau, saya ngerti beliau sharing semua tentang persiapan pernak-pernik, semua tentang bait Allah yang ketiga. 26 Juli 2015, hari Sabat tepat, Rabbi Chen umumkan. Bapak Ibu juga bisa lihat di YouTube itu, The Temple Institute Yerusalem. Apa yang terjadi 26 Juli 2015 disampaikan oleh Rabbi Chen. Gambar 3 dimensi dari bait Allah yang ketiga. Dan mereka juga berkata, kami orang Yahudi siap untuk membangun bait Allah yang ketiga. Supaya jelas, mari kita nonton videonya. Oleh beberapa lighting, lampu bisa dimatikan supaya kita bisa sedikit jelas mengenai hal ini. Suaranya bisa tolong?
happening right here in Detroit. Diliput beberapa stasiun televisi, itu di belakangnya gedungnya. Hundreds of people show up. Suruh antri ribuan, 1.000 lebih orang dengan semua atributnya. Ini lambang si Dajjal. I'm a big fan of art. Most of the people here agree with the teachings of the Satanic Temple. It's here, it's in Detroit. This is Perempuan ini mendedikasikan dirinya untuk menjadi amazing staff. mempelai iblis. All the world to see. Many tell us they feel misunderstood. Belief on display. Ini gereja-gereja Tuhan di Detroit hari yang sama demo, tapi terlambat, delay. The Satanic Temple of Detroit. For them to come out and want to make a Kan statement. ini pengakuan dari mereka yang mau mengikuti. They don't. I feel sorry. Bapak Ibu dengar suara halilintar? Well, I think it's like Terang bolong. unabashedly Tapi anti. ada halilintar bergembung luar biasa sepanjang Detroit. You know, I have no problem with that. Just like I don't really have a problem with protesters standing outside telling me I'm going to go to hell. This country was based on religious freedom, and tonight and what the temple is doing, this is a celebration of true religious Dan freedom. malamnya ini yang mereka lakukan. Celebration. Di benua yang berbeda di Yerusalem, Asia, tanggal yang sama. Maka gambar 3 dimensi dari bait Allah yang ketiga yang dipersiapkan oleh rabi-rabi di Temple Institute dari ruang pelataran mulai diumumkan ke seluruh dunia. Pernak-pernik sesuai Taurat Musa, apa yang selalu membangun bait Allah, ruang suci, di mana para Lewi melayani, ada mezbah ukupan, ada meja roti sajian, ada kaki dia, semuanya detail-detailnya, sampai ruang maha suci, di mana imam besar hanya setahun sekali mempersembahkan kurban. Bahkan Rabbi Chen berkata, kami sudah buka akun khusus kalau seluruh orang mau donatur untuk itu. Di ruang maha 2,000 suci. years we've Ini been Rabbi waiting Chen. for a perfect red heifer. Ini 7 people bulan think yang that lalu finding a real red heifer di is Yogyakarta, impossible. wilayah selatan dari Israel, peternakan besar. The world. Go to Google and search for images of red cows, and you'll see red Angus in America, you'll see Shetland in the Scottish Highlands, and you'll see red cattle in Norfolk Island, just to mention a few. There are many red cows throughout the world, and the challenge is not to find a particular red cow. The challenge is to raise a perfect red heifer according to the exact biblical requirements here in the land of Israel. Sekarang Rabbi Chen dan rabi-rabi yang lain di Israel berkata, kami sudah pasti menemukan yang paling tepat binatang-binatang. Lihat, para rabi selidiki betul, benar enggak? Sesuai dengan Alkitab Taurat enggak? Ya, untuk binatang korban. Karena mereka sekarang berkata, kami melipat gandakan itu semuanya. Oke, thank you. Bisa dinyalakan kembali. Yesus menganggap saya dan saudara sahabat. Kalau nggak sahabat, nggak dikasih tahu, hambanya disuruh ngasih tahu apa yang terjadi hari ini. Kasih tahu kanan kirimu, kita sahabat, makanya dikasih tahu lebih dulu. Beritahu orang di kanan kirimu. Apa yang barusan kita lihat Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menakuti Bapak Ibu Saudara. Real. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Makin mengarah dari apa yang Yesus tangkap dari Bapa menjelang kedatangannya kali kedua. 2 minggu setelah 26 Juli saya ngikuti terus apa yang terjadi di Detroit. Dan saya dibuat kaget. Responnya dari negara-negara bagian berkata, pengikut-pengikut gereja setan berkata, kami akan datang ke Detroit untuk beribadah bersama kalian.
Makanya ada pernyataan dari Arkansas, dari Texas yang berkata seperti ini, kalau di Detroit bisa ada the Temple of Satanic, kami mau juga di negara bagian kami juga ada. 2 minggu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, saya terima kabar lagi dari orang yang bisa dipercaya, berkata seperti ini. Sekarang keluarga-keluarga pengikut aliran iblis setan di Amerika Serikat sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Rumah mereka dipakai untuk, kalau kita di gereja Islam masih komsel. Mereka pakai itu dengan atribut-atributnya. Sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi. Iblis tahu persis, Bapak Ibu Saudara, waktunya bagi dia untuk bekerja tidak banyak. Waktunya tidak banyak. Bersyukurlah kita, sahabat Yesus, diberitahu ini loh yang terjadi, nak. Izinkan saya cerita. Rekan kami, seorang hamba Tuhan, cerita dengan Pak Joko dan saya bulan Agustus kemarin, sharing. Beliau baru pulang dari pelayanan, September kami ketemu. Beliau diundang, dan dari Semarang beliau transit di Jakarta. Beliau tahu harus menempuh perjalanan cukup jauh, 8 jam di pesawat, ke negara di mana beliau akan khotbah. Beliau cerita, makanya saya tahu perjalanan saya jauh, saya akan kenali orang yang duduk di kanan kiri saya di pesawat. Dan beliau dapat bagian seat, kebetulan 242. Dapat seat yang di 2. Di sebelahnya ada seorang bapak di dekat window jendela. Makanya beliau kenali, dari mana Pak, namanya siapa, karena 8 jam perjalanan. Cuma selo, ngomong ringan. Lalu beliau cerita begini, saya lapar banget, saya belum sempat makan ketika transit di Jakarta karena keburu, langsung. Makanya waktu pramugari setelah 1,5 jam di pesawat, pramugari taruh makanan, mau tawarkan makanan, beliau berkata, saya makan dan saya pilih makanan. Bapak di sebelah ini ditanya pramugari, Bapak pilih makan apa? Bapak ini berkata, no. Tidak. Mau minum sesuatu? Tidak. Saudara tahu apa yang terjadi kemudian? Hamba Tuhan ini iseng. Bapak puasa? Dijawab si bapak ini, iya. Lalu kemudian hamba Tuhan ini berkata seperti ini. Ingat, ini bulan Agustus. Sudah lewat dari saudara-saudara kita Muslim. Terus beliau ingat juga, ini bukan hari Senin Kemis. Jadi pasti dia bukan orang Muslim. Jadi ini, Bapak pasti bukan Muslim ya? Si bapak di sebelahnya cuma senyum-senyum kok. Terus hamba Tuhan ini berkata, Bapak puasa buat apa Pak? Wow, luar biasa. Puasa buat apa? Ini bapak dengan tenang jawab, buat gereja. Saya tanya bapak-bapak ibu penatua Pak Yahya dan Ibu, kalau ada di pesawat di ketinggian lebih dari 35.000 kaki, di sebelahnya ditanya ada orang puasa buat gereja, kalau pendeta dengar itu kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Kalau saya bilang ini jemaat Ciami banget ini, luar biasa ini, excellent banget, 35.000 kaki, tengah malam lagi masih puasa. Hebat nih jemaat ini. Wah, makanya waktu buat gereja hamba Tuhan ini senang banget. Hebat ini orang. Lalu beliau bersemangat, tak bilang, saya berdoa dulu ya Pak buat makan. Mau berdoa. Syukurnya satu, hamba Tuhan ini tidak cerita kalau dia pendeta. Selesai makan dia bilang, wah Bapak dari gereja mana? Komunitasnya di mana? Dijawab, Anda pengen tahu?
seperti bahasa sekarang, pengen tahu bener atau cuma sekedar tahu. Lalu hamba Tuhan ini berkata, ya boleh dong Pak, untuk tahu gitu. Jawabannya tenang banget. Kami sedang puasa, bukan hanya saya. Lalu dia buka iPad-nya, ditunjukin ini sama pendeta. Hamba Tuhan ini, dia tidak ngomong kalau dia pendeta. Ditunjukin, terus ini ada daftar pokok-pokok doa kalau kita. Terus listnya itu, pertama nih ngomong gini, Anda Kristen pasti. Loh kok tahu kalau saya Kristen Pak? Kamu berdoa waktu mau makan. Terus kemudian, ya Pak, saya Kristen. Tapi dia tidak ngomong kalau dia pendeta. Saudara, dia tiba-tiba, Anda tahu? Ada daftar di sini. Yang pertama dikasih tahu, itu daftar listnya pendeta-pendeta. Ini, Anda tahu ini? Anda kenal ini? Anda kenal ini? Lalu Bapak ini dengan semangatnya ngomong, ini kami sudah berhasil berdoa. Jatuh dalam urusan perempuan, jatuh dalam urusan keuangan, jatuh dalam urusan ini. Tapi masih banyak lagi. Terus kemudian yang kedua, kami berdoa agar gereja-gereja tidak nangkep apa yang jadi hatinya Tuhan Yesus. Kami berdoa agar gereja-gereja kacau. Saya berdoa darah anak domba Allah tutup bungkus kita semua. Pekerjaan Tuhan di gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading. Katakan amin. Lalu beliau cerita, itu loh yang terjadi. Dengar kok kasusnya yang itu, kasusnya di gereja ini, gereja gede di situ, gereja gini, wah di negara ini, di kota ini, gitu. Ini hamba Tuhan dari lapar. Dia bilang sama Pak Joko dan saya, makanan yang di sini tuh rasanya sudah tidak bisa lagi untuk ketelan. Dia bilang gini, dari lapar jadi gak lapar. Tak tahu itu Pak, tak singkirkan itu makanan saya jadi gak lapar. Orang yang duduk di sebelah saya ini bukan orang biasa. Aku tahu sepanjang 8 jam ini mesti doa dalam hatiku untuk orang ini. Lalu mereka akhirnya ketahuan, saudara. Kelompok apa? Kelompok dari pengikut gereja setan. Tidak kelihatan loh saudara, maaf. Kayak Pak Eni, kayak Pak Yahya, kayak bapak-bapak semua. Pakai apa? Tidak kelihatan loh. Seperti yang tadi di Detroit, modelnya macam-macam tidak kelihatan. Supaya gereja kacau, tidak nangkep hatinya Tuhan. Bahasanya kita ngomongin gereja terlena, di zona nyaman. Ingat khotbah saya beberapa tahun lalu di gereja. Keluar dari zona nyaman. Yesus sahabat kita, dia kasih tahu kita. Waktu kita tidak banyak Bapak Ibu. Sama seperti iblis, waktunya bagi dia kerja tidak banyak. Saya dengan Pak Joko baru pulang dari Korea bulan September lalu. Yang dengar kesaksian dari hamba Tuhan di Korea yang mau menyampaikan ini. Dapat vision dari Tuhan, dibawa melihat apa yang dikerjakan oleh iblis dengan semua anak buahnya. Semuanya tidak ada yang duduk terlena loh. Yang cuma duduk-duduk itu nggak ada. Iblis dan anak buahnya kerja keras loh sekarang. Nggak ada waktu pensiun, nggak ada waktu untuk berkata, maaf bahasa kita ngomong cuti. Di mana seluruh dunia dikuasai dari berbagai lini yang ada. Maka
Makanya Pak Joko dan saya hanya bisa satu, berlutut dan berkata, Tuhan jamin kami untuk melayani Engkau dan pekerjaan seluruh gereja Tuhan di Indonesia, penggembalaan kami dan semua yang kami kerjakan. Nek Engkau tidak jamin Tuhan, aku tidak berani ya Tuhan. Karena peperangan kita ini bukan melawan darah dan daging, tapi melawan siapa? Penghuni di udara. Dari segala sektor Bapak, dunia pendidikan, IT, ekonomi, bisnis, dia taruh, dia tebarkan banyak hal. Kok semua jadi tegang ya? Coba senggol orang di kanan kirinya begini, nggak usah takut. Kita sahabat, makanya dikasih tahu. Kasih tahu orang di kanan kirimu, nggak usah takut, nggak usah takut. Saya khotbah sampai jam berapa Pak ya? Masih bisa? Masih bisa Bapak? Oke. Oke. Mari buka Yohanes 15 kembali. Ini kenyataan yang ada. Makanya kalau Bapak Ibu sempat mengikuti apa yang dikerjakan oleh ISIS, sampai sempat di media sosial keluar sengaja video-videonya, bagaimana saudara-saudara kita di Syria, saudara seiman kita, bagaimana beberapa di tempat yang lain mengalami penganiayaan, mati dengan tidak pernah diinginkan, mati syahid oleh karena mempertahankan iman. 21 saudara-saudara kita yang dibakar, yang ditembak oleh ISIS dari komunitas jemaat Tuhan Ortodok di Mesir. Makanya Presiden Sisi di Mesir sampai dengan kejadian itu ada 21 gereja yang didirikan, dan gereja-gereja itu diberi nama masing-masing dari saudara-saudara kita yang mati syahid karena mempertahankan iman. Mesir sedang dilawat Tuhan juga, Timur Tengah sedang dilawat Tuhan dengan luar biasa. Pertobatan, pengakuan Tuhan. Tidak cukup waktu untuk saya bisa informasikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Anda berdoa ya. Ini yang satu kali Roh Kudus taruh kuat di hati saya. Bangsa kita ini, negeri pulau-pulau, akan dipakai Tuhan untuk membuka jalan untuk kembali Injil masuk ke Yerusalem. Ya. Atas anugerah Tuhan saja. Ya. Karena kita akan konsen untuk pemberitaan Injil menjelang Yesus kali kedua. Makanya Tuhan memberi kita anugerah. Ya. Jangan takut. Ya. Tidak akan mengalami penganiayaan seperti saudara-saudara kita di Syria dan di beberapa negara Timur Tengah yang lain. Kita diluputkan dari itu. Haleluya! Pak, tidak usah takut Pak. Tidak akan Pak. Tapi mesti diingat satu. Pergunakan waktu yang ada. Karena tahu caranya iblis nebar itu buat kita. Dibuat apa? Diembuskan apa? Saya tanya, ruangan ini dengan AC yang ada, kita duduk, terus perut kenyang, terus diembusi, lama-lama ngapain? Hah? Terus bisa nggak di gereja tidur? Nggak bisa ya? Oh bisa. 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 Zona nyaman. Tuhan mau bangkitkan kita Indonesia. Kekristenan di Indonesia Tuhan akan bangkitkan. Puluhan tahun harga yang dibayar oleh para martir lebih dahulu dari kita
Ini waktunya kebangunan rohani untuk gereja Tuhan mewarnai negeri kita Indonesia. Saya berdoa itu gereja Salma CGK salah satu. Tapi hati-hati, karena kita ini kadang apa? Tadi malam ada sedikit saya diingatkan, Bumoy pernah naik mobil dari Semarang Jakarta lewat apa? Kalau yang baru Cipali. Lalu Pak Hidayat memberitahu, hati-hati kalau lewat itu karena semuanya lurus. Makanya apa? Orang jadi terlena. Semuanya baik-baik aja, oke. Bu Maria semuanya oke. Semuanya baik. Terus kemudian karena kita baik, jalannya lurus, apa yang jadi? Apa yang jadi? Ngantuk, terlena. Gereja tidak berbuat sesuatu. Gereja tidak lakukan sesuatu. Hanya fokus sama diri sendiri. Ini yang Roh Kudus ingatkan buat saya. Sampaikan hambaku. Kalau iblis kerja begitu kerasnya, sampai kerucuannya paling kecil, setan tuyul kerja. Dan ngomong gereja Tuhan, sahabat Yesus menangkap hatinya Yesus. Karena Yesus menangkap hatinya Bapa. Jiwa-jiwa. Katakan amin. Katakan amin. Kalau tadi Ibu Maria kasih tahu, apa yang kita alami 11 bulan ini? Saya harus ngomong dengan Bapak Ibu Saudara. Tahun 2015 buat saya, Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman yang saya bilang, Tuhan, anugerah-Mu besar bagi 15 Januari, dimulai dari yang pertama 15 Januari 2015 bagi hidup saya. Saya nggak pernah kepikir ketika saya dihubungi kepala dari Lembaga Pemasyarakatan Bulu Semarang. Ada beberapa kali wanita spesial melayani di Bulu. Terakhir sebelum saya pindah ke Salatiga mengikuti suami kembali secara full memikirkan penggembalaan di Salatiga. Saya tahu wanita spesial sering kali melayani di Bulu. Makanya ada satu, kalau Bapak Ibu ingat itu, ada satu yang gerasinya ditolak pertama kali oleh Presiden Jokowi Januari 2015. Seorang perempuan dari Vietnam, Tran Thi Binh. Saya kenal karena saya melayani beberapa kali di Bulu. Dan Anda tahu, ketika saya dihubungi Ibu Pendeta, gerasinya ditolak Pak Jokowi. Lalu waktu saya nemui, kami panggil dia di LB Bulu Asin. Dan kemudian waktu Asin lihat saya, dia hanya ngomong, Bu Pendeta, please help me. Saya bilang, oke, apa yang saya harus lakukan buat kamu? Dia tahu persis. Dengan gerasi ditolak, dia akan mengalami seperti yang lain, eksekusi. Hambanya Tuhan yang sedang berdiri di depan Bapak Ibu, ditugaskan oleh Republik Indonesia dari proses isolasi sesuai permintaan Tran Thi Binh. Ada banyak pendeta wanita di Semarang, tapi Tran Thi Binh berkata, saya mau didampingi dari proses isolasi, eksekusi, sampai saya dikremasi oleh Ibu Pendeta Moiliana. Dan Tuhan izinkan, saya ngerti, lihat sendiri dari prosesnya, dari mendampingi diri di ruang isolasi sampai kepada dia dieksekusi. Tidak mudah buat saya. Saya tahu hanya kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah. Saya tahu tidak mudah buat saya. Apalagi ketika hari-hari jam-jam pelaksanaan menjelang masa eksekusi di lapangan Makobrimob di Boyolali. Dan saya harus ada di ring 1 bersama dengan pejabat-pejabat eselon 1 Jawa Tengah. Tidak mudah buat saya. Lihat mereka juga tegar, karena Anda tahu Bapak Ibu Saudara, itu pertama kali buat negara kita
seluruh mata dunia tertuju kepada Indonesia, Nusa Kambangan, Boyolali. Dan saya harus menyaksikan, karena ada sesuai dengan prosedural yang ada, sebagai rohaniawan yang ditunjuk, 3 menit terakhir untuk mendampingi Trang Tibihan sebelum proses eksekusi, berdoa buat dia. Saya dalam 3 menit yang saya lakukan hanya saya butuh waktu peluk dia dan berdoa di telinganya. Tapi Tuhan izinkan saya bertatap muka langsung dengan dia menit terakhir sebelum kemudian timah panas, 3 timah panas menembus jantungnya. Dan menunggu yang seharusnya cuma sekitar maksimal 15 menit sebelum dokter cek sudah mati betul atau belum. Tapi harus ditambahkan waktu lagi sampai 35 menit. Karena kami masih dengar lenguhan dari almarhumah Trang Tibihan. Setelah selesai, saya harus menyaksikan sebelum dokter otopsi, betul nggak sudah meninggal. Dan selesai di otopsi, saya harus berdoa untuk menutup peti dan melepas Trang Tibihan sampai dikremasi di gedung umum. Makanya mungkin Bapak Ibu sempat nonton itu beberapa televisi swasta tayangkan ketika saya terakhir bakar proses dari kremasi yang ada. Saya tahu tidak mudah, tapi apa yang diizinkan Tuhan terjadi dari Januari sampai hari ini, saya belajar banyak. Lihat Trang Tibihan, asing warga negara Vietnam, masih muda, smart, tapi harus mati dengan cara. Saya bersyukurnya dia bertobat, saudara. Dia yakin hari-hari diisolasi, hanya ngomong dengan saya. Memang dia sempat berkata, kenapa aku harus mati? Dan aku ngerti, walaupun tidak ngerti jamnya mati, saatnya mati, tapi aku ngerti hari penentuan aku mati dari pemerintah Indonesia. Dalam abdon itu kadang saya harus dampingi dia. Dia ada pesan dia yang berkata buat anak-anak muda, buat semua yang pernah kena narkoba atau main-main dengan narkoba, jangan coba-coba. Itu pesan Trang Tibihan. Jangan main-main, jangan ada Trang Tibihan yang lain. Sedikit saya informasikan ya Bapak Ibu, heroin yang dia bawa terakhir, yang dia ditangkap di Solo, itu kalau dikurskan rupiah, Kepala Kejaksaan Tinggi Semarang menginformasikan buat saya, Ibu Pendeta mau tahu berapa itu nominalnya kalau di rupiah? 4,8 M, Bapak Ibu. Waktu saya pertama dengar dia ditolak gajinya, saya mendengar ini dan berkata, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Kalau boleh, karena saya rohaniawan, saya tahu saya seorang pendeta yang seringkali melayani di Bulu, jadi saya akan bantu dia, apa yang saya bisa. Tapi waktu saya terima semua datanya dari Kejaksaan berkata, Ibu Pendeta, ini bukan kali pertama, ke-13 kalinya dia masuk Indonesia. Waktu saya dengar ini saya bilangnya resiko kamu sudah ngerti resikonya. Dan saya kaget, dalam masa isolasi dia beritahu buat saya, berapa uang yang dia dapat jadi kurir? Hanya 20 juta rupiah. Saya sampai bilang, you stupid, Asin, you stupid. Hanya mempertahankan 20 juta, tapi kamu tahu resikonya. Makanya dia bilang, Bu Pendeta, pesan yang saya simpan di sini, jangan coba-coba. Lalu sepanjang setelah itu sampai kepada peristiwa semua, sampai peristiwa Juli kemarin, sampai semua peristiwa hari-hari ini, saya tahu Tuhan sayang kepada kita jemaat Gereja Isa Al-Masih. Gunakan waktu yang ada. Jangan bodoh, jangan anggap remeh. Yesus berkata, ayat dari Yohanes pasal 15,
ayat 12-14. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan, apa yang bagianku kerjakan? Apa yang bagian saudara kerjakan? Yesus ngomong, kalau kamu sahabat, kamu akan lakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Katakan amin. Apa itu kasih Tuhan? Taati Dia. Saudara, saya tahu tidak mudah bagi suami saya dan saya. Kalau saya boleh ngomong di rumah kami, Anda tahu dengan kondisi anak-anak raja, anak-anak yang tertolak itu tidak mudah. Stresnya cukup tinggi. Makanya banyak orang tanya saya, Bu Moy, mereka tahu yang pernah ke rumah saya ngerti persis. Bu Eda pernah main ke rumah saya ngerti persis rumahnya. 7 kamar sekarang, hanya 1 kamar buat saya dan Pak Joko. Semuanya buat siapa? Kenalan. Anugerah Tuhan Bapak Ibu. Februari kemarin saya nangis, saya tahu saya harus berbuat sesuatu, tapi saya tahu saya tidak mampu karena rumah sudah penuh. Ada 2 ibu, maaf, pakai jilbab, bawa 2 anaknya dari Grobogan Purwodadi. Wajahnya siang-siang 1:30. Saya tanya, nanti tak terjemahkannya, ngomong bahasa Jawa. Sampai mengerti kini soko endi. Anda tahu tentang kami di sini. Kalau dia cerita, dia putus asa. Yang satu suaminya ceraikan dia, nikah dengan perempuan lain. Yang satu suaminya nggak tahu kemana. Kondisi ekonomi membuat mereka tertekan, mereka tidak tahu. Sampai dalam keadaan putus asa. Lalu mereka terima tawaran untuk kerja jadi TKW. Saya bilang nggak usah jadi TKW lah. Kamu punya keterampilan apa? Tak bantu apa yang saya bisa. Tapi kamu bisa dampingi anak. Nah niku Bu mboten saged. Mungkin kalau mboten mangkat, kan bayar sekian utang meleh. Artinya gini, tidak bisa Bu, kami tetap harus berangkat. Karena kalau enggak, kami akan didenda, dituntut untuk bayar sekian juta lagi. Dalam keputusasaannya di Purwodadi katanya, tidak ngerti mesti nitipnya 2 anak ini, yang 1 kelas 5, yang 1 kelas 4, yang 1 kelas 2. Dalam keputusasaannya berdiri di pinggir masih hujan, di pinggir toko di Purwodadi, lapar. Kok katanya ada taci-taci di toko itu, bilang gini. Daripada kamu repot kayak gini, bawaan ini anakmu pesawat 3, ada pendeta, tapi aku nggak ngerti siapa namanya mana, pokoknya daerahnya Merican katanya gitu. Ada pendeta yang bisa ngopengi anak-anakmu kayak gini. Dicari Bapak Ibu. Siang itu 1:30 tak lihat, kelihatan banget. Sampai saya bilang, Anda belum makan, dereng Bu, sana makan saya. Saya lihat makannya lahap banget. Lalu ngomong, saya serahkan anak-anak ini. Saya minta tolong. Saya tahu waktu anaknya ditanya, gelem yo nduk nek kene nduk. Nggih Bu, nggih. Mau kamu di sini nak? Iya, mau. Saya bilang ini loh, anak-anak kemudian beberapa pulang sekolah, beberapa ini. Saya bilang, iki loh, kamarnya sudah penuh semuanya. Terus gimana nih? Boten napa-napa Bu, tilem-tem mriki. Ngandap, ndak apa-apa Bu, tidur di bawah di lantai. Iya, kamu ndak apa-apa, aku sing apa-apa. Karena anakku ndak hanya perempuan semua, ada laki-laki, aku ndak mau. Nah gimana? Saya kayaknya bilang, ongkosi mereka pulang.
Gimana caranya menghubungi kalian? Nanti kalau saya sudah dapat rumah sudah ada tempat, aku tahu anakmu akan saya bawa. Silakan bawa ke saya. Bapak Ibu, kalau saya ditanya banyak orang begini, Pak Joko Kumoy, kenapa melakukan itu? Gak ada urusannya, gak ada hubungan darah daging. Seperti yang tadi saya ngomong, 6 anak kami utus mereka karena sudah selesai. Beberapa di antara mereka sudah kami sekolahkan sampai S1. Kami sudah punya cucu 4 loh dari mereka anak kami. Yang nggak mampu kuliah SMA, putus. Sampai seperti yang kami tangkap dari Tuhan, menyiapkan generasi Joshua untuk Indonesia. Makanya kalau Jakarta punya Pak Ahok, saya berdoa muncul yang lainnya lebih banyak lagi nanti di Indonesia. Utusan-utusan Tuhan untuk negeri ini. Masih ingat khotbah saya beberapa waktu. Saya akhiri khotbah saya siang hari. Buka kedua tangan sekarang. Kapok sekarang. Saya minta berdiri. Teman-teman, sekali lagi ya. Ini cuma diri kita semangat banget ini. Pokoknya pelan-pelan dulu. Holy Spirit give you power. Roh Kudus berikan kepada Anda kuasa. Wow. Kenapa tak suruh tepuk tangan? Untuk ingat pesan dari sahabat kita Yesus Kristus Tuhan yang berkata gini. Apa yang ada di tanganmu? Mari Pak, tepuk Pak. Ya, tepuk lagi. Tuhan tidak menyuruh Anda dan saya mengerjakan apa yang tidak ada di tanganmu. Tuhan hanya meminta pertanggungan jawab dari apa yang kamu bisa kerjakan, yang engkau miliki dalam hidup. Katakan amin. Amin. Saya percaya masing-masing bisa lakukan sesuatu. Do something. Mari tepuk sekali lagi. Lebih keras. Lebih cepat. Amin. 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 Mari beri tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia yang berlimpah-limpah turun ke atas kita untuk mengerjakan masing-masing sesuai bagian kita. Tadi Pak Yahya, ada bagian Bapak yang belum selesai. Masih ada bagian pengurapan untuk dikerjakan di tangan Bapak. Belum selesai. Ini bukan waktunya bagi saudara dan saya cuma berkata begini, biarkan yang mau maju, mau kerja sesuatu, ya maju. Bukan waktunya. Yesus sahabat kita beritahu kita, masing-masing bertanggung jawab untuk kerjakan bagian. Amin. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Kirama Shekata Karalaya, Kirama Shekata Karalaya. Anugerahmu berlimpah-limpah Tuhan. Anugerahmu berlimpah-limpah.
Kirama Sheketa Kayamu. Haleluya. 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 Ambil waktu minta ampun sama Tuhan kalau kita tidak bergunakan waktu sebaik-baiknya. Masing-masing berdoa secara pribadi. Ampuni kami lengah, ampuni kami lalai. Ampuni Tuhan. Waktu yang terbuang tanpa berarti. Ampuni kami terlalu santai. Ampuni ketidakpedulian kami. Ampuni, ampuni. Ampuni Tuhan. Ampuni kami. Ampuni, ampuni Tuhan. Shikiana boromosika. Shikiana matakayamu. Shikiana matakayamu. Kasih. 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 Ketika sebentar kami masuk perjamuan kudus, kami tahu perjamuan kudus hari ini dalam pengurapan Tuhan. Roti yang menjadi lambang tubuh Tuhan dan anggur yang menjadi lambang darah anak domba akan memproteksi kami semua. Dalam nama Yesus, kami mulai nangkep hatinya Tuhan, hati sahabat kami. Yesus, sama seperti Yesus menangkap hati Bapa, sampai semua yang Ia rencanakan tergenapi. Dalam nama Yesus, angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, aku berdoa kasih karunia yang berlimpah-limpah mulai turun ke atasmu, kemampuan kesanggupan untuk menangkap hatinya Tuhan dan melakukan dalam ketepatan apa yang Tuhan mau. Tuhan tidak meninggalkanmu, Tuhan sahabatmu, Dia akan menopangmu, Ia menyertai kamu dan saya dan tidak ditinggalkannya. Dipegangnya tangan, diberi kekuatan yang berlimpah. Dalam nama Yesus, mari semua yang sedih berkati bersama-sama katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya serahkan, terima kasih
Saya sedikit informasikan saja karena tadi diminta. Anak-anak raja kami latih entrepreneur karena kami mau seperti visi yang ada. Mereka siap untuk menjadi anak-anak yang satu kali mandiri, ya. Di bawah mereka titip Bapak Ibu, mereka kirim paket dan sudah tiba di gereja ini, di kantor gereja ini. Ada serundeng crispy, rasa pedas dan rasa gurih. Ada jahe wangi, anak raja, semuanya anak raja, mereka yang buat. Ya, saya melatih mereka dan puji Tuhan, Bapak Ibu jika ingin terlibat, bisa mendapatkannya di bawah. Ya, ada yang mau, Bapak Ibu? Tolong angkat tangan yang mau. Mau ya? Oke. Yang mau saya jangan lihat cepat, yang angkat tangan tolong, yang pakai baju merah dengan cepat. Ini gratis, ini gratis. Maju ke depan, karena Anda mengangkat tangan dengan cepat tadi. Oke. Yang satu, saya lihat Bapak itu yang di depan tripod lah, yang lagi sedang. Ya, oke. Anda juga angkat tangan dengan cepat. Jadi ini saya berikan buat Anda, ini gratis ya. Ini dari anak raja. Yang lain mau? Yang lain mau? Angkat tangan. Nah, boleh ambil di bawah tapi tidak gratis. Oke, karena ini kembali kepada uang saku. Doakan kami, rumah sebelah persis tetangga kami, oleh anugerah Tuhan dengan kejadian Februari kemarin sudah dibeli oleh Pak Joko dan Bu Moai. Hari-hari ini lagi kami renovasi, kami butuh didukung untuk hal itu, untuk membuat kamar lagi supaya nanti ada 4 kamar di rumah itu yang untuk ditambahkan buat kamar anak-anak. Doakan kami untuk itu. Tolong diterima. Mau yang jahe atau serundeng? Apa saja ya udah dikasih jahe. Nanti serundengnya beli sendiri di bawah, ya. Nggak mahal, hanya 15.000, tapi sudah tolong buat anak-anak. Tuhan berkati. Oke, Tuhan berkati.